Iya. Nah ya, Mas Tommy kita lanjut aja ya. Tadi tuh kayaknya kita sampai ke ini apa namanya nanti ke depannya itu ini ya apa BEM FHUBL ini bakal melakukan sosialisasi ke anak-anak yang masih usia SMA ya. Betul, yang saya jelasin tadi adalah suatu program namanya Gersdakum, Mbak. Gersdakum itu gerakan sadar hukum. Jadi sasaran utama dari gerakan sadar hukum tersebut yaitu ke SMA-SMA yang ada di Bandar Lampung, yang dimana kita akan mensosialisasikan tentang pemahaman hukum supaya agar anak-anak remaja ini ketika beranjak dewasa sudah memiliki pengetahuan tentang hukum dan bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar undang-undang gitu, Mbak. Iya, itu kapan itu nanti kegiatan tuh bakal mulai dilakukan? Kebetulan baik dari kampus itu sendiri itu sekarang ini masih di tahap libur ya, Mbak ya. Mungkin setelah Lebaran Haji ini di bulan-bulan Agustus kita akan coba sosialisasikan ke SMA-SMA yang ada di Bandar Lampung di bulan-bulan Agustus ke depan. Iya. Oh ya, sekarang juga anak sekolah kan masih ini ya. Iya, anak sekolah juga masih pada libur soalnya. Jadi kita cari jadwal yang pas sehingga sosialisasinya itu berjalan sesuai dengan waktu yang memungkinkan gitu. Iya. Nah, ya Mas, ya Tommy. Jadi sekarang ini kan penggunaan media sosial ini kan lagi tinggi ya. Betul. Terutama untuk Instagram dengan TikTok itu lagi tinggi-tingginya itu penggunanya itu. Nah, apakah dari BEM FHUBL ini sendiri ada upaya untuk melakukan sosialisasi lewat media sosial supaya lebih menyentuh gitu, lebih kena? Kalau melewati media sih cuman sebatas di Instagram, Mbak ya, belum di TikTok karena kami juga pribadi saya juga saya nggak suka buat aplikasi di TikTok itu, Mbak. Karena kebanyakan konten-konten TikTok itu ada juga beberapa yang positif, ada juga yang negatif. Jadi mungkin sosialisasinya menggunakan Instagram. Gitu. Iya, Kalau BMF sendiri dia tidak menggunakan aplikasi TikTok gitu, Mbak, untuk sosialisasi. Iya, saya lihat juga, saya sempat kepoin Instagramnya, aktif juga ya di Instagram ya ternyata ya. Ya, kalau di Instagramnya lebih aktif, tapi kalau di aplikasi TikTok memang keputusan saya sendiri nggak ngebolehin anggota saya untuk sosialisasi di TikTok gitu. Iya, kalau Facebook? Kalau Facebook sejauh ini sudah dicoba digarap sih, Mbak, udah coba dibuat, tapi belum terlalu viral seperti di Instagram gitu. Iya. Nah, Tommy, selain sosialisasi, ada kegiatan apa lagi sih yang rutin dilakukan oleh BEM FHUBL ini? Baik, kalau tadi itu kita bicara tentang sosialisasi Gersdakum, yang kemarin udah kita realisasikan adalah tentang pengabdian ke masyarakat, Mbak. Jadi pengabdiannya itu bukan sekedar sosialisasi, pengabdiannya itu juga kami bergerak di tentang lingkungan yang kemarin udah alhamdulillah terrealisasi. Kita sudah menanam sekitar 300-an batang pohon mangrove di daerah Pantai Ketapang, yang dimana kita ketahui daerah Ketapang itu adalah daerah pinggiran laut yang banyak masyarakat di situ nelayan, yang harus kita prioritasin juga gitu, orang-orang pinggir di pesisir, supaya tidak terkena dampak-dampak seperti abrasi pantai ataupun hal-hal yang tidak diinginkan seperti tsunami gitu. Dan juga kemarin kegiatan-kegiatan olahraga juga udah coba kami lakuin gitu, seperti perlombaan-perlombaan ataupun olahraga rutin internal dari kegiatan BEM itu sendiri. Dan mungkin kedepannya akan membuat program kerja yang mana itu tentang di e-sport, Mbak. Tentang e-sport yang kita ketahui juga e-sport sekarang juga lagi rame-ramenya seperti game Mobile Legends ataupun PUBG dan lain sebagainya gitu. Iya. Selain itu ada kegiatan lain, Tommy? Selain itu yang
hal yang paling prioritas sekarang itu yang pertama, bulan ini insya Allah UBL akan menjadi tuan rumah dari 30 kampus Sesumbaksel, Mbak, yaitu kegiatan rapat koordinasi wilayah BEM seluruh Indonesia regional Sumbaksel. Jadi pres-pres dari masing-masing kampus seperti PGRI Palembang ataupun Bangka Belitung insya Allah bakal hadir di kampus UBL untuk ada kegiatan rapat kerja wilayah gitu, Mbak. Sembari kita memperkenalkan juga negeri Lampung kita juga kepada pada tamu-tamu nanti. Yang pertama dalam segi budaya, yang kedua dalam segi pariwisatanya gitu. Iya. Nah, kalau BEM FHUBL saat ini ada anggota berapa, Tommy? Untuk saat ini yang masuk database sekitar 150-an. Di FHUBL sendiri itu? BEM Iya. FHUBL ada 150, banyak ya? Iya, banyak. Tapi ya itu cuma sekedar database yang mungkin yang aktif sekitar 60-an lah setengahnya gitu. Oh, ada seleksi alam ya? Iya, kalau di organisasi begitu pastinya. Iya. Nah, Tommy, kalau misalnya ada yang nanti kan kalau setiap tahun ajaran baru kan pasti kan ada ini ya, ada perekrutan ya pasti ya. Betul, betul. Nah, kalau pengen gabung di BEM FHUBL ini caranya gimana? Syarat dan syaratnya? Sebenarnya simple aja sih, Mbak. Yang pertama dia syaratnya mahasiswa, yang kedua dia mengikuti prosedur yang mana akan kita buat. Kalau dari tahun ke tahun itu adanya tes tertulis gitu. Tes tertulis yaitu tentang pengetahuan dasar tentang sejarah-sejarah Indonesia dan juga tes wawancara. Nah, setelah itu baru dia akan di tahapan upgrading bahasanya, Mbak. Jadi di upgrading itu akan ada pemberian bekal materi-materi untuk mereka, dan juga setelah di upgrading mereka akan di screening. Screening itu bahasanya mengulas kembali dari materi yang sudah disampaikan, apakah mereka paham dan mampu menjelaskannya. Setelah itu baru nanti akan ada seleksi nilainya, yaitu ketika dia memenuhi passing grade nilainya, ya maka dia bisa masuk ke dalam anggota BEM. Nah, terakhir nih Tommy, Siap, keuntungan apa atau manfaat apa sih yang bakal didapat kalau gabung di BEM FHUBL ini? Yang saya rasakan selama saya berorganisasi khususnya di BEM FHUBL, yang alhamdulillah saya sebagai pemangku penanggung jawabnya sekarang, yang pertama yang saya rasakan yaitu relasi, Mbak. Relasi itu ada aja gitu ketika kita ikut di dalam organisasi, relasi itu bertambah, baik itu relasi di dalam kampus antar mahasiswa dan juga relasi antar mahasiswa se-Indonesia pun bisa gitu, dan juga relasi-relasi kepada berbagai macam pihak gitu, contohnya pemerintahan, kepolisian, dan juga salah satunya ya kita diskusi hari ini, Mbak, ini melalui jalur relasi gitu kan, relasi kepada kawan-kawan tribun jurnalistik gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang bisa kita dapatkan feedback ketika masuk dalam organisasi khususnya di BMFA, dan juga pengalaman dan juga ya ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak kita dapatkan di dalam bangku kampus gitu, Mbak. Karena organisasi ini adalah membantu hard skill ataupun soft skill mahasiswa untuk menunjang mereka ketika lulus dari kampus nanti gitu. Karena juga sertifikat kegiatan ataupun penghargaan kegiatan itu sangat penting ketika ingin kita kerja di dalam perusahaan ataupun instansi pemerintah, karena itu bisa menjadi satu poin plus bahwasanya kita aktif di dalam dunia kampus atau perguruan tinggi. Iya. Baik Tommy, udah detail banget ya penjelasannya. Terima kasih banyak loh ya Tommy. Sama-sama, Mbak. Mohon maaf tadi, Mbak. Iya, nggak apa-apa, maklum kok, namanya sinyal ya, lagi di jalan juga ya. Biasa kalau di jalan tuh sinyal memang agak-agak ya gangguan dikit. Makasih banyak ya Tommy ya atas waktunya. Sama-sama. Sama. Iya. Ya Tribuners, tadi obrolan kita bareng Tommy. Sampai jumpa lagi di Bincang Kampus berikutnya. Selamat sore.